Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara Disciple Learns tanggal 7 bulan 3 2025. Terus kita bergairah untuk kita boleh mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan pagi ini buat setiap kita saudara. Kita percaya setiap hari kita dituntun oleh Roh Kudus untuk kita boleh dilandasi dengan firman-Nya pagi ini saudara, untuk berkata-kata di tengah kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang sederhana pagi ini, kiranya Tuhan menolong kita, menuntun kita untuk menyampaikan isi hatinya, menguatkan kita sepanjang hari ini. Saudara, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat pagi ini Tuhan, satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami, hari yang baru. Tuhan, biarlah terus kami mencari wajah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Biar pagi ini Tuhan berikan rema yang baru buat setiap kehidupan kami. Buat sepanjang hari ini Tuhan, kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami melalui hari-hari kami Tuhan. Buat aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, buat berhasil. Terima kasih berkata-kata Roh Kudus Tuhan, kami ambil alih buat waktu ini Tuhan. Di tengah-tengah kami Tuhan, kami rindu. Sungguh Tuhan, sampaikan Tuhan isi hati-Mu buat kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang, ada ilustrasi tentang seorang yang sedang bertanding saudara, seperti di arena pertandingan tinju saudara. Tuhan ingatkan tentang ini, bahwa kita harus berjuang untuk kita bertanding dalam kehidupan kita, untuk kita boleh berusaha untuk meraih panggilan Tuhan dalam kehidupan kita saudara. Pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan berikan buat saya saudara. Pagi ini temanya adalah larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Sekali lagi, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Firman Tuhan melandasi bacaan kita, perenungan kita pagi ini 1 Korintus 9, 23, 27 tentang hak dan kewajiban rasul. Saudara, dikatakan 23. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya saudara. Yang ke-24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan saya percaya di dunia ini saudara, kita seperti dalam satu gelanggang pertandingan saudara. Kita harus berusaha untuk berlari, untuk mencapai garis finish. Bahkan dikatakan bahwa hanya satu orang saja yang akan mendapatkan hadiah. Dan firman Tuhan katakan, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dan biarlah hari-hari kita berlomba-lomba saudara untuk panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita terus berlari untuk mengarahkan fokus pandangan kehidupan kita hanya ke depan saja, yaitu panggilan surgawi, yaitu kita lari begitu rupa sehingga kita memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang berturut mengambil bagian dalam pertandingan dikatakan menguasai dirinya dalam segala hal. Dikatakan kita harus menguasai diri kita supaya dalam pertandingan kita bisa menang. Saudara, dikatakan mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ada dua sisi kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan. Pastinya saudara, mereka mungkin juga ikut dalam gelanggang pertandingan yang ada dalam kehidupan kita. Mereka dikatakan berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang panah, tetapi kita mahkota yang abadi. Saudara, 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dikatakan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku, dikatakan, dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dan ini poinnya saudara, bahwa kehidupan kekal itu yang menjadi tujuan kita saudara. Waktu kita mungkin memberitakan Injil, kita juga harus menjaga hidup kita saudara, supaya waktu kita memberitakan, setelah memberitakan Injil, jangan sampai kita yang ditolak, kita yang jatuh, kita yang mungkin lari, kita mengundurkan diri saudara. Poinnya saudara, 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu tema kita pagi ini sudah dikatakan, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, ingatlah bahwa dalam sebuah pertandingan lari semua peserta berlari, tetapi hanya satu yang menang, dikatakan, dan mendapat hadiah. Karena itu mari kita berlari
sekuat tenaga, dikatakan, dalam perlombaan rohani ini supaya kita menjadi pemenang. Dikatakan berlari dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan, dengan kekuatan kita, saudara. Supaya apa? Supaya kita menjadi pemenang. 2 Timotius 2:5 dikatakan seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dan saya percaya kehidupan kita menang karena kita mengikuti juga patron-patronnya Tuhan. Kita stay on the track, kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan dalam kehidupan kita, tidak menyimpang ke kanan ke kiri. Kita lakukan dengan setia, saudara. Dikatakan orang yang bertanding untuk menjadi juara harus mengikuti peraturan-peraturan olahraga yang diikuti, saudara, yang dicanangkan, saudara. Saya percaya ini yang penting supaya kita bisa menang. 1 Korintus 6:20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Dan saya percaya ini, saudara, lewat kehidupan kita, karena kita sudah ditebus oleh Tuhan, kita diselamatkan, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu, saudara. Biarlah kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita. Efesus 6:12, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia di yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan saya percaya ini, saudara, yang menjadi penghalang-penghalang kita, saudara, untuk kita mencapai tujuan kemenangan itu, saudara. Dan kita harus patahkan ini, saudara, setiap benteng-benteng yang dibangun oleh keangkuhan manusia kita yang menolak pengenalan Tuhan. Kita harus terima pikiran-pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Ada maknanya, saudara, makna rohani yang saya catat di 1 Korintus 2:24 ini, saudara, 9:24 dikatakan. Poin pertama mengenai ayat ini, saudara, yang perlu kita pelajari adalah perjuangan rohani. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen adalah perjuangan rohani, dikatakan. Kehidupan kekristenan kita ini adalah suatu pertandingan perjuangan rohani yang kita akan lalui, di mana kita harus berjuang dan untuk mencapai tujuan akhir, yaitu kehidupan yang kekal. Dan saya percaya waktunya sudah sangat singkat, saudara. Ini adalah akhir zaman di mana kita harus prepare kehidupan kita untuk menyambut kedatangan mempelai yang kedua, saudara. Untuk kita sadar bahwa tujuan akhir kita adalah pertandingan kehidupan kita, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Poin kedua, saudara, disiplin dan pengendalian diri. Dikatakan ayat ini mengajarkan kita tentang pentingnya kita disiplin dan mengendalikan diri dalam perjuangan rohani kita, saudara. Dan saya percaya ini yang penting, kita punya kedisiplinan, kita punya satu konsistensi, saudara, untuk kita mengikut Tuhan dalam pertandingan kehidupan ini, saudara. Dalam hal apa? Dalam hal kita mungkin membangun hubungan kita dengan Tuhan, dalam hal kita merenungkan firman Tuhan, dalam kita menghidupi setiap firman yang mungkin kita sudah dengar. Roh Kudus sudah ingatkan buat setiap kita supaya kita diperbaharui, kita ikuti itu, saudara. Dikatakan disiplin dan pengendalian diri ini penting supaya kita mengalami pertumbuhan yang signifikan di dalam Tuhan. Poin ketiga dikatakan tujuan akhir. Ayat ini mengingatkan bahwa tujuan akhir kita dalam kehidupan kita, dalam pertandingan kita ini adalah kehidupan yang kekal. Garis finishnya kita ini adalah kehidupan yang kekal. Kita harus berjuang untuk mencapainya. Biarlah kita mengakhiri pertandingan kehidupan kita dengan baik, saudara. Dengan kita tidak menyimpang ke kanan ke kiri pastinya. Stay on the track. Kita terus minta dituntun oleh Tuhan, oleh firman-Nya dalam kehidupan kita, saudara. Jangan terhilang, saudara. Jangan terhilang dari firman-Nya. Jangan terhilang dari jalan-jalannya Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Karena dunia ini kita hanya sementara. Sadari itu benar-benar, saudara. Kita hanya sementara, saudara. Kita harus sesuai itu dengan kebenaran firman Tuhan kehidupan kita. Selalu dituntun oleh Tuhan. Ada aplikasi yang terakhir dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan 1 Korintus 9:24 ini, saudara, yang mungkin juga menjadi pembelajaran buat setiap kita. Yang pertama, poinnya, saudara, dikatakan berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Dikatakan berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam hal, mungkin dalam tubuh kita, merawat tubuh kita, mungkin, saudara, dikatakan dalam hal makanan, ya, saudara, ya, dalam olahraga,
dan waktu dapat membantu kita dalam perjuangan rohani kita ini saudara. Jadi yang penting saudara disiplin dalam hal mungkin kita melatih bukan hanya rohani tapi badani kita juga harus dilatih dengan baik supaya kita dalam keadaan fit saudara. Dalam hal makanan, olahraga saudara. Mungkin kita harus exercise buat kita menjaga organ-organ tubuh kita dengan olahraga ini saudara, dan waktu kita saudara dikatakan. Dan poin kedua, mengendalikan diri. Dikatakan mengendalikan diri dari hal yang tidak berguna, tidak sesuai dengan nilai-nilai kekristenan dapat membantu kita dalam perjuangan rohani kita. Kita harus mengendalikan diri saudara untuk mengarahkan biar kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita mengerjakan apa yang berguna, apa yang dikehendaki Tuhan itu yang kita lakukan. Kita tidak menyia-nyiakan waktu kita saudara. Poin ketiga dikatakan fokus pada tujuan akhir. Kita sadar bahwa tujuan akhir kita dikatakan yaitu kehidupan yang kekal dapat membantu kita dalam perjuangan rohani kita dan memberikan kita motivasi untuk terus berjuang. Dan kita harus sadarkan kehidupan kita ini, sadarkan hidup kita saudara, bahwa tujuan kita, perjuangan rohani kita untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan saya percaya saudara, biarlah kita tidak waktunya untuk bermain-main lagi saudara dengan kehidupan kita. Kita fokus pada tujuan akhir kita, bahwa kita harus menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, melakukan kehendak-Nya saudara, dan kita memperoleh kehidupan yang kekal. Poin ketiga, berjuang melawan dosa, ini yang penting saudara. Dan saya percaya bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, peperangan kita, tapi penguasa-penguasa di udara dikatakan, itu yang kita harus patahkan kuasanya, dan selalu mungkin akan membuat penghadangan dalam kehidupan kita. Berjuang melawan dosa dan kelemahan kita dapat membantu kita dalam perjuangan rohani kita dan memberikan kita kekuatan untuk terus berjuang saudara. Kalau ada pun dosa saudara, mari akui di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika engkau mengaku dosamu, Dia Tuhan yang setia dan adil, Dia akan mengampuni setiap dosa dan kejahatan kita, dan terus kita diperbaharui dalam kasih-Nya pastinya untuk kita dapat berlari saudara. Yang membuat pemisah kita dengan Tuhan adalah setiap dosa dan pelanggaran kita saudara, dan biarlah kita terus terkoneksi dengan Tuhan. Dan poin 5 yang terakhir dikatakan mencari bantuan dari Tuhan. Mencari bantuan dari Tuhan dalam perjuangan rohani kita dapat membantu kita mencapai tujuan akhir. Dan ingat ini saudara, bahwa firman Tuhan dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka akan seperti seumpama burung raja wali yang akan terbang dengan kekuatan sayapnya untuk mengatasi setiap badan kehidupan kita saudara. Dan sadar kita butuh kekuatan Tuhan setiap pagi, setiap hari sebelum kita lakukan aktivitas kita untuk memenangkan satu hari saudara. Kita minta kekuatan yang memenuhi kita saudara. Kita dikuatkan oleh kekuatan Tuhan setiap hari, dan tanpa Roh Kudusnya saudara, saya percaya kita tidak mungkin akan bisa menang. Tapi bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung setiap perkara yang ada. Bersama dengan Tuhan, jika Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita saudara? Tidak ada. Dan dikatakan 1 Korintus 9:24 ini dengan tema kita dibilang larilah begitu rupa saudara, dikatakan supaya engkau memperolehnya. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya, dikatakan. Tidakkah kamu tahu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta berlari, tetapi hanya satu orang yang mendapat hadiah. Berlarilah kamu juga demikian supaya kamu memperolehnya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sederhana yang mengajar kami Tuhan tentang tema kami, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Pembelajaran Tuhan buat aplikasi kehidupan sehari-hari kami, untuk kami belajar yang pertama berdisiplin dalam kehidupan sehari-hari. Kami mempunyai waktu-waktu kami juga Tuhan menjaga kehidupan jasmani kami untuk olahraga, makanan kami, dan waktu kami untuk kami Tuhan menjaga buat waktu istirahat kami juga supaya kami fit Tuhan. Yang kedua, mengendalikan diri. Kami mengendalikan diri untuk fokus hidup kami untuk melakukan hal-hal yang berguna
dan kami percaya dengan nilai kekristenan membantu kami untuk dalam perjuangan rohani kami. Yang ketiga, fokus pada tujuan akhir kami, fokus pada tujuan akhir kami, yaitu kehidupan, memperoleh kehidupan yang kekal. Kami percaya perjuangan rohani kami memberikan motivasi kami untuk terus berjuang, karena kami tahu hasil akhir kami adalah kami memiliki kehidupan yang kekal di dalam Tuhan. Yang keempat, berjuang melawan dosa dan kelemahan kami untuk membantu kami dalam perjuangan rohani kami dan memberikan kekuatan untuk kami terus dapat berjuang, Tuhan. Dan yang kelima, mencari bantuan Tuhan. Kami terus, Tuhan, dalam perjuangan rohani kami terus dikuatkan, kekuatan Roh Kudus-Mu, Tuhan, itu yang memampukan kami untuk boleh menang dalam setiap pertandingan rohani kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat renungan firman yang sederhana pagi ini. Kiranya kami ukir dalam luluh hati kami sambil lalu kami membacanya. Kiranya Tuhan menolong kami mengaplikasikan kehidupan kami sehari-hari. Kami percaya Roh Kudus membantu kami, Tuhan, untuk kami boleh mengaplikasikan sekali lagi dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, bisnis kami, Tuhan. Kiranya nama-Mu dipermuliakan. Biarlah segalanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Berkati aktivitas teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, pekerjaan, bisnis, apapun dikerjakan. Kiranya ada langit yang terbuka dan kami merindukan untuk kelancaran, kemudahan Tuhan berikan. Pertemukan kami dengan orang-orang yang akan memberkati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah pagi ini Tuhan ada kesehatan, Tuhan, kekuatan yang Tuhan berikan buat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan lepaskan dari setiap bebannya. Terima kasih Bapa, kiranya tangan-Mu terulur memberkati kami. Berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di awan yang permai. Dan biarlah pagi ini Tuhan berkat-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, berkati Tuhan, memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. Larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom. Amin, amin.